a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Kata Allah, Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin, sesungguhnya aku akan berikan kepada umat kekasihku Muhammad nuraini, dua cahaya. Aku akan berikan dua cahaya hanya untuk umat kekasihku Muhammad. Aku tidak berikan dua cahaya ini kepada umat Muhammad. Dengan Nabi Musa alaihissalam kurang lebih 30 generasi. Dari Nabi Muhammad kepada Nabi Musa alaihissalam itu kurang lebih hampir 30 generasi. Sementara satu generasinya saja dari Nabi Muhammad kepada Nabi Isa alaihissalam itu aja kurang lebih sampai 500-600 tahun. Masya Allah. Bagaimana dengan Nabi Musa? Begitu panjangnya itu perjalanan. Tapi ternyata di zaman Nabi Musa, nama Nabi Muhammad sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, di sana ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lihat itu perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Musa pernah menitipkan salam kepada untuk sampaikan salamku untuk umatnya Muhammad. Begitu. Ya, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa minta sampaikan salamnya buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa pernah sujud, di dalam sujudnya dia berdoa, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umatnya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan dua cahaya ini. Ditanya sama Nabi Musa, apa dua cahaya itu dan apa dua kegelapan itu? Kegelapan macam apa yang hanya bisa diterangi dengan dua cahaya itu? Kata Allah menjawab pertanyaan Musa, kegelapan itu adalah zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah. Kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Ini alam kubur gelap apa terang? Alam kubur gelap apa terang? Gelap. Emang udah pernah ngerasain? Itu alam kubur gelap. Tapi ternyata alam kubur itu akan terang kalau kita punya dua cahaya ini. Kita nggak ngalamin itu. Nanti alam yaumul qiyamah gelap luar biasa, beda dengan alam sekarang. Dia akan menjadi alam yang baru, dan di situ pada saat itu kegelapan yang amat sangat gelap, dan di situ ada cahaya yang menerangi kita. Wa ma nurani ya Rabbi, apa dua cahaya itu? Kemudian Allah bilang, dua cahaya yang aku berikan untuk umatku adalah yang pertama nurul Quran wa nurul Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Itu cahaya yang bisa menerangi di mana tidak bisa diterangi kecuali dengan itu. Makanya beruntung orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi sekarang ini, apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini, satu-satunya untuk bisa mendapatkan ketenangan diri kita ini, menyikapi situasi kayak apapun juga, Quran. Ya, dengan Quran, insya Allah kalau dengan Quran kita banyak baca Quran, kita akan sehat, kita akan segar, karena dia sifaan wa rahmatan. Yang namanya Quran itu sifaan, obat yang paling mujarab itu Quran, obat yang paling mujarab itu Quran. Sampai-sampai Allah bilang wa idza maritu fahuwa yasmin. Yang ngobatin itu tadi pagi kata ngaji tuh, subuh ya. Semua yang namanya obat yang paling utama itu adalah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah jadi artinya ada orang nggak bisa diobatin penyakit, ya, dari begitu penyakit udah berobat dari rumah sakit yang termurah sampai rumah sakit yang termahal, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ternyata seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kadang-kadang belum sembuh juga. Cari obat yang paling utama. Nggak ada, dokter nggak bisa nyembuhin.
Ya, semuanya bisa bagus apapun itu, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah siapa? Wa idza maritu fa huwa yasbin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Makanya Nabi pernah bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhilah penyakitmu, ya, obatilah penyakitmu bis sadaqah. Dengan apa? Sedekah. Apa kaitannya coba? Kalau menurut akal kita itu, karena selama ini kita selalu sugesti, kalau mau sembuh minum obat, kan gitu ya. Kalau mau sembuh minum obat, datang ke dokter. Ini sebetulnya pandangan yang salah, pandangan yang keliru. Ini bahaya. Kalau ini bisa terjadi, sugesti menambahkan keyakinan kita begitu dalam seperti itu, bisa mengakibatkan kufur kita. Kalau kita meyakini itu, ya. Kita ini, nih sugesti kita. Kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit, biasanya yang pertama kita lakukan apa? Enggak, kalau kita sakit yang pertama kita datengin ke mana? Hah? Sekarang saya tanya, ke dokter. Kenapa kita ke dokter? Hah? Kenapa kita ke dokter? Padahal kalau kita datang ke dokter, ketemu dokter, kira-kira pertama pertanyaan pertama dari dokter apa? Hah? Sakit apa, Pak? Sakit apa, Bu? Begitu nggak? Berarti kita datang sama orang yang tahu apa mau orang yang nggak tahu itu? Dia nanya sama kita, sakit apaan, Pak? Sakit apaan, Bu? Nggak ada. Tapi itu sugesti buat kita. Kita sampai segitunya. Minum obat. Enggak, kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Ya, obatilah penyakitmu itu dengan apa kaitannya sama sedekah? Emang obat, emang bisa diminum di sedekah? Bukan itu. Sedekah yang kita keluarkan, kata Allah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah kamu kepada yang di muka bumi ini, maka niscaya aku akan berbuat baik kepadamu. Ketika kamu berbuat baik kepada makhluk-makhlukku, kata Allah, dengan memberikan sedekah, maka aku akan berbuat kebaikan kepadamu. Aku akan angkat penyakitmu, aku akan sembuhkan penyakitmu, aku akan berikan keberkahan dalam hidupmu. Tuh. Jadi orang-orang yang berbuat seperti itu akan mendapatkan tempat, apalagi dengan Al-Quran. Ini harus jangan hidupin kalau bisa. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran wa shalah. Terangin rumah kamu itu dengan Al-Quran. Terangin rumah kamu itu dengan sholat. Gitu. Karena Al-Quran ini cahaya yang berbeda. Dia bukan hanya bisa menerangkan pandangan kita, tapi hati kita akan jadi terang. Dipengaruhi Al-Quran, dia merupakan daripada cahaya untuk kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan, satu kebanggaan saya bersyukur kepada teman-teman sekalian, para jamaah, ya 2013 ini, ya ada satu ciri khas yang selama ini saya perhatikan, selalu setiap mau mengadakan itu pasti ada apa? Khatmul Quran. Ya, insya Allah ketika kita baca doa Khatmul Quran, Sayyidina Anas bin Malik, kalau dia pengen khatam Quran, dia undang dulu orang. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah berpesan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza khatamal Qur'an, idza khatamal abdu Qur'ana." Apabila ada seorang hamba yang telah menghatamkan Quran, fasalla alaihi inda khatmihi situna alfa malakin. Kata Nabi Muhammad, apabila ada orang yang menghatamkan Quran, kemudian pada saat itu fasalla alaihi, maka berdoalah pada saat itu inda khatmihi, tatkala dia menghatamkan Qurannya, situna alfa malakin, 60.000 malaikat ikut bersama di dalamnya, katanya. Setiap orang yang menghatamkan Quran, 60.000
malaikat ikut serta mengaminkannya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kita, dan insya Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin. Ya, kita niatkan semuanya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan dan teman kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan insya Allah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah.